Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Para ulama mengatakan, jikalau sebuah hadis telah diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, maka tidak diragukan lagi kesahihannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala kullukum ra'in, bukankah setiap di antara kalian adalah pemimpin? Siapapun dia, baik dia laki-laki, baik dia wanita, baik dia muda, baik dia tua, baik dia dewasa, ataupun dia kecil, seluruhnya tiap-tiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan tiap-tiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa yang telah kalian pimpin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang ketua, seorang presiden, seorang hakim, mereka adalah sebagai pemimpin manusia di bumi ini. Maka seluruh yang mereka pimpin di hari kiamat kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila mereka tidak adil dalam kepemimpinannya, maka mereka akan mempertanggungjawabkan kezaliman mereka tersebut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan setiap kepemimpinan seorang suami tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang suami adalah sebagai pemimpin bagi istri dan anaknya. Maka jangan anggap remeh suatu kepemimpinan tersebut. Jikalau seandainya seorang suami di dalam keluarganya
tidak memperdulikan anak dan istrinya, membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiarkan mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang suami mengabaikan hal-hal tersebut, maka dia di hadapan Allah Tabaraka wa taala akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang suami, apabila seorang istri melakukan maksiat, dan ini banyak terjadi di antara kaum muslimin, betapa banyak di antara wanita-wanita muslimah, tatkala sudah menjadi seorang istri, dia keluar tanpa menutup auratnya. Dia berbicara dengan laki-laki bukan mahramnya. Dia bergoncengan bahkan dengan laki-laki bukan mahramnya. Dan tidak ada kecemburuan di dalam hati seorang suami tersebut. Wal'iyadzu billah. Dan ingat, itu semuanya sebelum istrimu dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang dia perbuat, maka seorang suamilah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga seseorang yang tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan di dalam hatinya. Seorang suami membiarkan istrinya menutup aurat keluar dari rumahnya, membiarkan istrinya menyentuh lelaki yang bukan mahramnya, membiarkan istrinya berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bersenda gurau dengan mereka. Maka ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, dengarkan wahai lelaki yang bernama suami, dengarkan wahai seorang ayah yang bergerak sebagai orang tua. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jauhilah diri kalian, wa ahlikum nara, dan begitu juga jauhilah diri keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduha an-nas wal hijarah, yang mana neraka Allah Subhanahu wa taala bahan bakarnya tersebut adalah manusia dan batu. Dan di dalam neraka Allah terdapat malaikat yang bengis, yang sadis, yang keras. Akan tetapi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Maka oleh karena itu, perhatikanlah kepemimpinan tersebut, terkhususnya bagi seorang suami, saya tekankan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita tidak memperdulikan bagaimana keluarganya. Yang ada di dalam diri mereka tanggung jawab makan, minum, tempat tinggal, dan pendidikan anaknya. Dan mereka banyak tidak memperdulikan agama keluarganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, dan seorang istri akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Dia menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya. Seorang istri, dia menjadi pemimpin di dalam keluarganya, bagaimana dia menjaga harta suaminya, bagaimana dia menjaga anak-anaknya, bagaimana dia menjaga dirinya untuk suaminya, dan bagaimana dia menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua kalimat di dalam hadis ini antara suami dan istri, banyak zaman sekarang mereka tidak memperdulikan
apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Mereka cuek. Mereka seolah-olah hidup di dunia ini selama-lamanya. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwasanya Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan segala sesuatu, maha mendengar dan maha melihat apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innallaha sami'un basir? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah semuanya tahu. Maka oleh karena itu, bagi seorang suami dan istri, hendaklah berpegang teguh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kepemimpinannya. Dan begitu juga seorang pemimpin, seorang presiden, hendaklah bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal abdu ra'in ala mali sayyidih wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang hamba, seorang budak adalah sebagai pemimpin atas harta tuannya. Maka kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Bukankah setiap kalian pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang agung. Hadis yang mana jikalau seandainya orang-orang yang beriman mentadabburinya, maka dia pasti akan sadar dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, jikalau seandainya betul-betul menanamkan di dalam dirinya, dia adalah sebagai pemimpin dan kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali dia tidak akan pernah menzalimi masyarakatnya. Seorang suami, jikalau seandainya menetapkan di dalam dirinya bahwasanya kepemimpinannya tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti tidak akan membiarkan istri dan anak serta keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membiarkan istrinya membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan seorang suami juga tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dan menjauhi anak-anaknya dari Al-Quran. Dan pasti seorang suami, jikalau seandainya dia menetapkan di dalam dirinya suatu kepemimpinan, dan kepemimpinan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah meninggalkan anak dan istrinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri. Dia pasti akan berhati-hati di dalam kepemimpinannya tersebut. Jikalau seandainya dia betul-betul mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka seorang istri tatkala melihat seorang suami bermaksiat kepada Allah, melihat anaknya bermaksiat kepada Allah, melihat suaminya melanggar larangan-larangan Allah, tidak mau melaksanakan salat, tidak mau berpuasa, tidak mau membayar zakat, suaminya mana tahu, atau suaminya melanggar apa yang Allah larang dan melanggar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka seorang istri pasti akan memberitahu suaminya. Dan begitu juga anak. Dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak akan pernah berdurhaka kepada orang tuanya. Maka katakanlah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, tangan yang Allah berikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Mulut yang Allah berikan, mata yang Allah berikan, hati yang Allah berikan, kaki yang Allah berikan, untuk apa kita gunakan selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah mengatakan, sesungguhnya as-sam', pendengaranmu wahai manusia, kata Allah, wal basar, penglihatanmu wahai manusia, wal fuad, dan hatimu yang Allah berikan kepadamu, seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa
mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ingatlah Allah. Tatkala kita menjadi suami, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kematian. Semoga nasihat singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayahnya. Kemudian Allah menetapkan kita di dalam orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.